Baik para ustaz sekalian, para kiai, para mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Thumma uhibbukum tahiyyatan bil islamiyah, tahiyyatin thayyibatin mubarakah, tahiyyatin min indillah, tahiyyatin min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia pada kita sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita semua bisa berkumpul dalam agenda Multaqa Ulama Suaja Jawa Timur. Pak insyaallah mengusung tema kezaliman rencana menaikkan tarif dasar listrik, Pertalite dan LPG 3 kg. Mohon izin Kiai. Alhamdulillah kita buka dulu agenda kita pada malam hari ini supaya berkah dan berlimpah dengan bacaan Ummul Qura suratul Fatihah ila hadamiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkenankan saya untuk membacakan rundown agenda pada malam hari ini. Yang pertama, Salah ini akan dibuka dengan bacaan Quran. Yang kedua, nanti ada sambutan Sahibul Hajah dari Ustadz Muhammad Taufik dari FKU Aswaja Nganjuk. Terus kemudian dilanjutkan dengan Aqwal Minal Ulama. Yang pertama, Aqwal Minal Ulama disampaikan oleh Kiai Dasio FKU Aswaja Nganjuk dengan tema semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Manusia diperintah mengelolanya sesuai dengan perintah Allah, dipertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah kelak. Yang kedua, Aqwal Minal Ulama yang disampaikan oleh Gus Nuh FKU Aswaja Nganjuk dengan tema 3 kepemilikan diatur syariat, milkiyah fardiyah, ammah dan daulah. Yang ketiga, Aqwal Minal Ulama yang disampaikan oleh Kiai Abdul Fatah, pengasuh Majelis Al-Fatah Nganjuk dengan tema kebebasan kepemilikan dalam demokrasi, yang kuat menguasai yang lemah, ekonomi laksana hukum rimba. Aqwal Minal Ulama yang selanjutnya yang disampaikan oleh Kiai Tauhid dengan tema kehadiran negara tidak dirasakan, oligarki sebagai kekuatan kapitalis memegang kendali ekonomi. Aqwal Minal Ulama yang terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Kiai Mukhlas Rawi, pengasuh Majelis Al-Ikhlas Kertosono dengan tema Islam mengatur kepemilikan, kembalikan kedaulatan syariat, wajib bertahkim pada Allah, penerapan hukum Islam adalah kebutuhan dan kewajiban. Agenda yang selanjutnya yaitu pembacaan pernyataan Multaqa yang salah akan dibacakan oleh Ustadz Ikrimah, kemudian ditutup dengan doa, dan agenda selanjutnya adalah rahmatan mahal. Baik para ulama, baik kiai semua, para tamu undangan di mata Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu yang akan qiraah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallah wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. كدعم آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul karim. Semoga pahalanya mengalir kepada yang membaca dan kita yang mendengarkan. Baik para ulama, para undangan sedaya, kita lanjutkan agenda kita yang kedua, yaitu sambutan dari Sahibul Hajat yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik dari FKU Aswaja Manjuk. Pada Ustadz Taufik, falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hamidalillah wa mushollian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita curahkan kepada junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan inayah beliau, inayah Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis yang insya Allah mubarakah ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkat dakwah beliau kita yang hidup di masa akhir zaman ini masih mampu atau masih menerima nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hidup dengan selamat dunia dan akhirat. Al-ulama al-fadil rahimakumullah yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan alam semesta dan kita semua termasuk manusia tidak diciptakan begitu saja tanpa diberikan aturan atau tanpa maksud apa-apa. Itu semua diciptakan dengan seluruh mekanisme yang sudah menjadi hukum-hukum sunatullah. Untuk itu Allah menurunkan Islam, menurunkan syariah Islam, menurunkan para nabi yang ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga Islamlah agama yang sempurna, yang terakhir, yang akan menjadi jalan hidup bagi manusia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah kepada kita bahwa Islam itu mestinya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang namanya rahmat mestinya menjadikan Islam itu membawa berkah, membawa kebaikan kepada seluruh alam, termasuk manusia, alam semesta, binatang, semuanya mendapatkan rahmat. Ketika syariah Islam itu kemudian diterapkan dengan sempurna dan paripurna. Sehingga alam akan berjalan sebagaimana sunatullahnya alam. Sehingga rantai makanan kalau di sekolah itu bisa berjalan dengan normal. Ular makan tikus, tikus makan biji-bijian dan seterusnya. Sehingga ular makan tikus pun ularnya makan dengan adab yang baik, tidak serakah. Sehingga tidak ada ular yang kemudian nabung tikus di sarangnya. Ya makan secukupnya dengan adab. Begitu juga tikus memakan biji-bijian miliknya petani juga dengan adab. Tidak seperti sekarang kita mendengar banyak petani yang kemudian resah karena tanamannya dihabiskan tikus. Karena tikusnya menjadi tidak beradab. Kenapa? Karena manusianya juga tidak beradab karena tidak diterapkan syariat Islam secara kafah. Mestinya tikus itu bagiannya ular, tapi oleh manusia dibikin bakso. Padahal bakso mestinya bakso sapi. Nah, ini bukan bakso tikus. Sehingga tidak berjalan alam itu secara kesinambungan sebagaimana sunatullah, tidak berjalan normal, sehingga ekosistem itu rusak. Nah, termasuk manusia itu juga rusak, sehingga dalam tanda kutip manusia makan manusia. Nah, tema kita nanti insya Allah rencana menaikkan tarif jasa listrik
LPG dan BBM. Karena manusia makan manusia, penguasa pun kemudian yang mestinya meriayah, melayani umat, melindungi, melayani, itu justru merampok, menyerap darah rakyat. Sehingga rakyat dibuat sedemikian rupa semakin susah, semakin susah, semakin susah. Bukan malah diriayah, dilayani agar umat semakin makmur, semakin makmur. Bagaimana tidak? Setelah sebelumnya kita mengalami pandemi yang cukup panjang karena ketidakbejusan negara mengelola pandemi. Mestinya kan sebelum masuk kan di stop dulu, tapi tidak. Begitu seterusnya. Sebagaimana kita ketahui pengelolaan pandemi yang tidak beres itu akhirnya menjadi semakin menyusahkan rakyat. Ditambah dengan bencana-bencana, sehingga kehidupan masyarakat kita itu sudah cukup menderita. Barangkali kalau kita ukur dengan tepat begitu, penderitaannya ya tidak jauh beda dengan masa penjajahan dulu. Kalau awal kemerdekaan habis dijajah itu antri minyak ya panjang gitu ya. Nah, sekarang kan juga panjang sama. Nah ini sehingga kalau rencana ini kemudian dijadikan, diberlakukan, maka akan semakin susahlah kehidupan rakyat. Nah untuk itulah kami mengundang atau mengumpulkan kawan-kawan, guru-guru dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di sekitaran Kota Nganjuk untuk bersama-sama membahas persoalan yang dihadapi umat ini. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang diwariskan itu bukan harta benda atau tahta, tapi yang diwariskan adalah dinul Islam, yang itu fungsinya untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan berkeadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya lah, atau sudah sepantasnya, atau bahkan seharusnya ulama lah yang kemudian paling depan untuk menjelaskan ke tengah masyarakat bahwa akar dari seluruh persoalan ini, persoalan ekonomi, persoalan kehidupan, persoalan kerusakan alam segala macam itu adalah karena ditinggalkannya syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka forum komunikasi ulama Aswaja kemudian atas keresahan itulah kami mengundang panjenengan semuanya untuk bersama-sama membahas persoalan ini agar menjadi salah satu alternatif jalan atau satu-satunya alternatif jalan kalau mau kita selamat dalam kehidupan di dunia dan lebih khusus lagi nanti di akhirat kelak. Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita jalankan selama hidup di dunia. Maka kami sebelumnya juga mengucapkan terima kasih atas kesikapan panitia yang telah menyiapkan tempat dan suguh kupuh ya. Kemudian atas kehadiran panjenengan semua yang memenuhi undangan kami, dan kami ucapkan untuk selamat bermultaqa. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas sambutan tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik selaku
FKU SWJ. Baik, acara selanjutnya yaitu aklamul ulama. Tapi mohon izin sebelum aklamul dimulai, mohon para kiai, para ulama yang saya sebut untuk maju ke depan. Pangapunten. Yang pertama Kiai Dasyo, monggo. Tak bergeser. Kantor ulama kiai itu takut kualat. Yang kedua, Gus Nuh dari FKU Aswaja Nganjuk. Yang ketiga, Kiai Abdul Fatah dari pengasuh Majelis Al-Fatah Nganjuk. Monggo, Kiai. Selanjutnya Kiai Tauhid, monggo. Pengapunten ini karena tidak ada tulisan majelis dari mana, tidak saya sebut. Agak geser ke sebelah kanan Kiai. Selanjutnya Kiai Mukhlas Rawi dari pengasuh Majelis Al-Ikhlas Kertosono. Selanjutnya Ustadz Ikrimah, monggo maju ke depan Ustaz. Mungkin disajikan, saya manut saja. Alhamdulillah. Masya Allah, ini ada kedelai godok. Nah, monggo Ustaz Ikrimah. Alhamdulillah kita lengkap. Monggo Kiai ditata sendiri. Pengamutan ante tidak berani ngatur, takut kualat ya. Leng. Apalagi nanti kalau bicara 5 menit, 10 menit loh. Anda nggak takut kualat. Baik, Irfan sudah rahimahullah Ustaz sekalian, para ulama sekalian. Mengingat agenda kita hari ini adalah Mu'taqa Ulama Aswaja Nganjuk dengan tema kezaliman rencana menaikkan tarif dasar listrik, Pertalite dan LPG 3 kg yang memang sangat terasa sekali, apalagi Pertalite itu ada sudah ada isu-isu bahwa ketika kita beli Pertamina itu bahwa aplikasinya Pertamina, padahal ketika di Pertamina jangan sudah tahu sendiri tidak boleh membawa HP. Kalau kalimat Kiai Fatah grup itu adalah adu RUU nanti, ya, adu undang-undang dan lain sebagainya. Jadi semakin blunder dan semakin tidak jelas arahnya mau dibawa kemana. Baik, kepada semula langsung saja. Akhlakul ulama yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Dasyo dari FKU Aswaja Nganjuk dengan tema semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Manusia diperintah mengelolanya sesuai dengan perintah Allah, dipertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah kelak. Pada Kiai Dasyo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Pandemi seolah akan berakhir. Pemerintah mulai melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat. Hanya saja alih-alih masyarakat kian membaik beban hidupnya, masyarakat justru dihadapkan persoalan-persoalan baru yang terus terulang. Rakyat justru mendapatkan hadiah atas kebijakan yang menurut saya kurang tepat oleh para pemangku kebijakan. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu li anfusikum lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum al tukhfu yu'asikum lillah bayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu liman yasha. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis Bukhari-nya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-Imam Ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seingat saya, di awal proklamasi itu ada kalimat yang bunyinya dengan rahmat Allah. Tentunya kita menyadari atau bangsa ini menyadari akan harapannya mengenai rahmat Allah itu sendiri. Dan apabila kita menginginkan rahmat itu tentunya bukan atau tidak asalan, karena firman Allah itu sudah mengingatkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Nah, terkait dengan itu maka dibutuhkan peraturan-peraturan atau telah ditunjukkan peraturan-peraturannya untuk mengelolanya demi atau untuk kesejahteraan bangsanya. Nah, kalimat atau firman Allah yang saya sebut dengan sedikit terpotong-potong tadi itu boleh jadi tiap 1 minggu sekali itu dikumandangkan atau siarkan, menunjukkan bahwa sesungguhnya para
rekan-rekan ulama ini atau rekan-rekan dai ini menyiarkan, memperingatkan baik kepada pribadinya maupun kepada pemangku kebijakan untuk selalu mengingat bahwa apa yang ada di bumi dan di langit itu kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk mengelola sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tentunya. Juga tidak ketinggalan Rasulullah juga memperingati sekaligus mengancam bila mana hal tersebut dilakukan atau dikerjakan atau dilaksanakan penyeleweng yang selama ini boleh jadi karena pasca pandemi justru kita mendapatkan hadiah yang tertulis di dalam tema ini yang akan menaikkan tarif listrik, petrolit dan LPG 3 kg. Nah, ini merupakan satu kebijakan yang menyalahi aturan yang ditentukan oleh Allah terkait dengan firman-Nya yang tadi saya bacakan di jadul-jadul tadi. Hadirin rahimakumullah, harapan rahmat Allah itu apabila kita menerapkan aturannya penuh atau sempurna atau dengan kafah, maka itu akan terjadi. Terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa di awal proklamasi ada kalimat dan bangsa ini mengharapkan rahmatnya, nah, tentu itu rahmat apabila kita jalankan penuh dengan keyakinan, dan itu sampai, artinya kalimat yang diharapkan, rahmat Allah yang diharapkan itu sampai di awal proklamasi atau di proklamasi kemerdekaan itu. Namun bangsa ini kayaknya jangankan melaksanakan secara sempurna, mensyukuri pun kayaknya berkurang atau kurang memadai. Padahal Rasul juga telah memperingatkan barisan yang saya katakan tadi bahwa yang demikian itu terkait dengan kebijakan yakni oleh pemimpin, manakala pemimpin ini lalai atau menyimpang atau melanggar bahkan berlawanan atau mengingkari, ya, itu Allah tentu akan memberikan sanksi atau konsekuensinya. Pelanggaran itu sendiri tentu tidak hanya kepada pengambil kebijakan, tapi juga imbasnya kepada kita semua. Untuk itulah terkait dengan perasaan sampai saat ini negara belum hadir mengelola apa yang terkait dengan firman Allah bahwa sumber daya alam itu harusnya dikelola demi kesejahteraan bangsanya atau rakyatnya. Maka pertemuan ini justru mengingatkan kita sebagai orang yang berjuang atau berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka kayaknya kami perlu mengambil atau menyatakan sikap terkait hal tersebut. Itulah sedikit apa yang saya bisa sampaikan. Nah, tentu nanti para pemateri berikutnya akan bisa menguraikan lebih detail, dan akhirnya bila taufik dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Baik, para hadirin akhlak ulama yang kedua akan disampaikan oleh Gus Nuh dari FK Asal Nganjuk.
yang akan mengambil tema 3 kepemilikan yang diatur syariat, milkiyah fardiyah, amah dan daulah. Kepada Gus Nuh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah. Ayol fadhillah, ini apa pertemuan kita yang penuh barokah ini. Di sini kalau bicara tentang rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik, Pertalite dan LPG 3 kg, ini kita membicarakan tentang kepemilikan itu. Dalam Islam itu kepemilikan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepemilikan negara, kepemilikan individu, dan kepemilikan umum. Begitu semuanya. Tapi kemudian kalau kepemilikan secara individu itu yang termasuk kategori kepemilikan individu itu adalah seandainya terus kemudian dia berpikir bagaimana mengelolanya agar bisa menghasilkan lebih banyak harta penghasilan, maka dia membangun pabrik di situ, atau membangun toko, membangun pabrik roti atau apapun itu yang kemudian dikelola, dikembangkan, menghasilkan pendapatan yang banyak, bisa ratusan juta bahkan miliaran. Itu masih boleh, ya. Jadi setiap individu masih boleh mengumpulkan kekayaannya secara banyak itu, asal itu masih bagian dari kepemilikan individu. Atau ada orang yang kerja di perusahaan besar dengan gaji yang sangat besar, kemudian dia bisa membangun rumah, membeli kendaraan pribadi yang luar biasa. Itu masih boleh, karena itu masih termasuk kategori kepemilikan individu. Yang kemudian yang ketiga itu adalah kepemilikan umum, yang sifatnya itu banyak jumlahnya, depositnya besar. Itu adalah kepemilikan umum. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad itu disebutkan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ghala wal ma' wal, bahwa kaum muslimin itu berserikat atas 3 perkara. Yang pertama adalah fil ghala, yaitu padang rumput, yaitu meliputi hutan, pegunungan dan semuanya, semua isinya di situ. Kemudian filma, ya, kemudian air itu meliputi apa? Meliputi sungai, terus danau, terus seluas lautan bersama isi-isinya itu tidak boleh dimiliki secara individu. Tidak ada orang yang kemudian mengaku ini sungai saya, tidak boleh. Karena itu jumlahnya banyak, yaitu memilikinya umum. Yang berikutnya adalah anar atau energi, wanar, energi api. Ya, semua tambang-tambang minyak bumi semuanya itu adalah milik umat, artinya umum. Itu tidak boleh dimiliki secara individu. Terus kemudian kalau itu semua pertambangan minyak bumi itu milik umum, terus siapa yang wajib mengelolanya? Kan gitu pertanyaannya. Yang wajib mengelolanya siapa?
Ada hadis sahih yang mengatakan al-imamu rahimahullah mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa pemimpin itu adalah yang bertanggung jawab atas umatnya, atas rakyatnya. Itu adalah negara, seorang imam, pelayan. Dia harus bertanggung jawab atas yang dilayani. Termasuk melayani, mengelola sumber daya alam. Semua kepemilikan umum itu dikelola oleh negara. Gitu. Sehingga menjadi kesalahan besar itu ketika kepemilikan umum itu diserahkan kepada swasta. Gitu. Yang akhirnya apa? Swasta akan mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Ketika sebanyak-banyaknya, maka apa yang terjadi? Ya, rakyat yang rugi juga. Gitu. Makanya ibaratnya seperti seorang ayah yang memberikan makan anaknya itu kemudian dipaksa untuk rebutan sama tetangganya yang sudah gede-gede. Anaknya masih kecil, makan belum bisa dikasih makan, tapi caranya cara suruh rebutan. Nah, rebutan. Nah, itu orang tua yang apa itu namanya? Orang tua yang tidak benar. Artinya ketika kepemilikan umum itu diserahkan kepada swasta, bahkan Pertamina itu sampai sekarang kan masih bisa mengelola minyak itu sekitar 10-15%. Selebihnya dikasihkan swasta. Yang terjadi apa? Ya jadi mahal. Dan gitu. Jadi kalau membahas tentang kepemilikan umum, seharusnya semua itu kesimpulannya adalah diserahkan kepada negara, kemudian dikembalikan kepada rakyat, sehingga rakyat merasakan BBM murah, listrik murah, LPG bahkan murah. Gitu. Jadi itu kesimpulan dari saya. Harapannya adalah ini, bahwa kebijakan ini adalah kebijakan salah. Ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, akhwal minal ulama yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Abdul Fattah, pengasuh Majelis Al-Fatah Nganjuk, dengan tema kebebasan kepemilikan dalam demokrasi yang kuat menguasai dan lemah ekonomi laksana hukum rimba. Kepada Kiai Abdul Fattah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alim, para kiai, para ustaz ingkang sami rawuh, ingkang Allah mulyakaken, muga dinai lajeng keranten wekdale terbatas. Biasane 7 menit. Jadi yang wis 6 menit kunjul nonton nggih disemprit. Waktu tinggal 1 menit. Ngomong kirim disemprit, jadi kula antisipasi mukadimah sing biasane 2 jam nurut ngarep. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, sesuai yang sudah dipaparkan oleh pemapar kita sebelumnya, sebenarnya memang seandainya dunia ini sudah benar-benar dikelola dengan semua hukum Islam, semua hukum Allah, Sang Maha Pemilik alam semesta, tidak ada masalah sama sekali. Pewenang di
alam ini sudah komplit. Semua apa yang dibutuhkan manusia itu sudah disediakan oleh Allah. Demikian juga perangkat aturan hukum perundang-undangan untuk mengelola semua yang dibutuhkan manusia tadi juga sudah komplit. Bukan mengelola pandemi ini, ya repot bahasanya senior kita kudune ini menyelesaikan pandemi ini mengelola ini repot nih, dikelola ini berarti gak bahasa. Nah, ini jadi seharusnya apa yang menjadi kebutuhan manusia secara umum, ya kalau dalam kehidupan bernegara ini, terutama kebutuhan rakyat, itu dikelola oleh negara, ya ini malah diserahkan ke swasta, ke asing. Terus negara ini kelola pandemi, ya repot. Dengan pikir diri pulau bermelu-melu. Jadi sesuai yang pemaparan di depan tadi itu, khususnya kepemilikan yang bersifat umum atau aman. Kalau menurut Islam ya jelas itu nggak boleh dimiliki atau dikuasai, dikelola oleh individu maupun kelompok tertentu. Kalau dalam Islam jelas bahwa kepemilikan umum yang bersifat umum yang sudah disebutkan tadi, baik itu mengenai hutan dan segala isinya, sungai, danau, laut dan segala isinya, semua tambang-tambang alam itu milik umum. Secara Islam yang berhak mengelola hanya negara. Swasta nggak boleh, swasta dalam negeri nggak boleh, luar negeri nggak boleh, apalagi luar angkasa itu lebih nggak boleh lagi. Luar angkasa itu yang fiktif maksudnya, kan banyak pengelola fiktif juga. Jadi secara Islam jelas itu yang berhak mengelola negara, kemudian atau penguasa, pemimpin. Si penguasa ini pun wajib terikat. Jadi saya merangkai saja dari yang terdahulu. Wajib terikat dengan semua hukum, semua peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena secara akidah kita ya tadi alam seisinya milik Allah. Karena hanya boleh dikelola sesuai aturan Allah. Kalau tidak seperti itu ya menyimpang. Namanya menyimpang pasti timbul masalah. Jadi siapa yang berhak mengelola? Pemimpin, penguasa. Dengan aturan apa pemilik atau penguasa itu mengelola? Secara Islam. Ini secara Islam ya. Jadi kita nggak usah dengarkan menurut selain Islam. Karena kita memang orang Islam. Bahkan seandainya ini benar-benar dikelola secara Islam pun, yang merasakan enaknya hidup itu bukan hanya umat Islam, itu jelas. Karena semua aturan Islam itu justru menjadi rahmat, menjadikan kebaikan. Rahmat itu kan kebaikan. Masih ingat dulu ya, ar-rahmatu isolul khair. Yang dimaksud rahmat itu mendatangkan kebaikan. Jadi sebenarnya orang-orang kafir atau non muslim pun kalau mau memahami ajaran Islam tentang ini ya, pengelolaan harta yang bersifat umum, nggak akan ada orang kafir yang tidak setuju.
Karena pasti mereka merasakan rahmat atau merasakan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari pengelolaan dengan cara mematuhi semua aturan Islam itu. Dan sekarang aneh, orang kafir nggak ada yang memasalahkan kecuali negara-negara yang memang sifatnya menjajah. Kalau orangnya itu saya nggak ada itu ya, dari orang Kristen, dari Hindu, Buddha itu mempermasalahkan nanti kalau dikelola dengan hukum Islam kita nggak kebagian, itu nggak ada sampai sekarang, itu nggak ada. Bahkan ya itu non Muslim itu kalau mau mempelajari ini dengan detail, mereka pasti menuntut pakai hukum Islam saja. Dalam pengelolaan ini mereka pasti dapat enak, nggak seperti kalau yang disampaikan Ustaz Taufik, nggak seperti zaman penjajahan. Antri minyak saja harus panjang. Sebentar lagi pakai aplikasi. Ya, terus sing HP ini jadi isone nit itu kaya muni. Untungnya sing pendakwah ini memang dilebihkan oleh Allah ya. Lho nggih, pendakwah itu sebenarnya. Kalau kita itu hanya seandainya Islam itu membolehkan kita hanya mengurusi urusan kita dan keluarga saja. Awak dhewe gak repot-repot dakwah. Sampeyan gak percaya? Bisa dibuktikan. Sesulit apapun kehidupan dunia, bagi para pendakwah itu pasti lebih dimudahkan oleh Allah. Percaya apa tidak? Silahkan dicek di lingkungan masing-masing. Wong sing uripe paling apik, paling penak, paling cukup gak patek ribetan pendakwah Islam. Nek gak percaya jenengan cek. Ya tenanan iku. Iku lho niki sugih ya ora, miskin ya ora. Tapi nek tak bandingne sak lingkungan sing musuh wong deblek-deblek, kula niku paling penak. Pasti niku mboten kula tok, jenengan pun seperti itu. Jenengan saja. Jadi seandainya nggak ada kewajiban dakwah, nggak ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, awak dhewe wis gak repot-repot. Cukup kabeh. Jenengan bendinane cukup mboten? Cukup. Gak diutang. Halo Mas. Rokok. Iya iki wis repot. Rokok ngene iki kadang sing kerja ngoyo gak iso tuku. Rokok ngene lho ya. Apa jenenge Bu karo rabi 1 2 3 4. Ngeten iki lho kula mboten tuku. Jadi mergo diisimak oleh Gusti Allah, nek wong susah anu iki ngeperi dhewe. Gak saku. Jadi sebenarnya kita diistimewakan. Nah, urusan dunia itu yakin kita itu paling mudah, paling cukup dibandingkan yang deblek-deblek. Nah, mengapa kita masih mau berjerih payah dakwah? Amar ma'ruf nahi munkar, cik dilok-lokne wong dituduh ngene dituduh ngono. Mergo kewajiban. Jelas guys. Jadi seandainya dunia ini memang sudah diatur dengan Islam, non-Muslim pun menikmati kebaikan-kebaikan dari penerapan ajaran Islam itu sendiri. Nah ini anehnya sebagian umat Islam yang belum memahami ini, justru mereka yang lantang menolak. Nah, coba kita cek di medsos itu, siapa yang paling lantang menolak penerapan Islam? Justru orang-orang bahasanya jenengan kurang tepat, kula koreksi. Orang-orang yang mengaku Islam. Masalah ini ketika menyebut orang-orang Islam, ini ketika diteliti belum tentu mereka Islam beneran. Mergo Islam niku mboten enteng. Islam niku abot. Muslim niku taslim, pasrah.
duwe karep ngene gak cocok aturane Gusti Allah mundur. Abot napa abot? Abot. Jane aku gak cocok tapi Gusti Allah perintah budal. Abot napa abot? Abot. Jadi yang menolak itu bukan orang Islam, orang-orang yang mengaku Islam. Karena Islam itu sendiri harus berserah diri. Kalau Allah sudah menentukan taat, itu baru Islam. Kalau nggak seperti itu belum. Ya, ini bahasanya lebih jeli. Karena itu kita terus berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar terus menerus hanya dalam rangka mengerjakan kewajiban sebagai hamba Allah. Itu ya. Terus dengan tidak diterapkannya hukum Islam, apakah begini pakai sistem demokrasi, maka yang tadinya kepemilikan umum itu harus dikelola oleh negara, satu, kedua pengelolaannya juga harus dengan semua hukum Allah. Ternyata tidak seperti itu, diserahkan pada swasta, diserahkan pada investor asing dan lain-lain lah. Intinya bukan negara lagi. Kalau yang mengelola negara dengan semua aturan Allah itu larinya atau hasil dari pengelolaan itu jelas untuk siapa? Untuk rakyat. Ketika tidak dikelola dengan hukum Allah, justru dikuasai swasta, investor dan lain-lain. Bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan mereka si pengelola itu. Jadi ya saya kaget, dia ngomong-ngomongan aneh ya. Di Indonesia itu penghasil sawit terbesar, tapi kulit minyak kok sulit. Bagi orang umum bingung, kalau kita nggak bingung, ngerti. Iya, sawitnya kayak sing ngelola sopo, kanggo sopo. Jadi kalau sekarang kita hidup di negara yang penghasil, waktunya tak tambah sate kayak ya. Memang kan wis guse wis dulu. Sabar Gus, kan Gus nggak kiai. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang umum bisa heran, boleh heran. Kita hidup di negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar dunia, tapi mengapa minyak sulit, minyak mahal? Kalau bagi kita yang mau belajar, enggak gumun, wajar. Wajar. Mengapa wajar? Karena salah pengelola. Yang mengelola bukan negara, dikelola tidak dengan hukum Allah, dikelola dalam rangka bukan untuk melayani, mencukupi kebutuhan rakyat. Ini yang harus kita sampaikan terus kepada yang belum memahaminya, bahwa tanpa penerapan hukum Allah justru kekayaan alam, semua kepemilikan umum itu dikuasai swasta baik dalam maupun luar negeri, rakyat makin sengsara. Makanya ini diadakan, ini penolakan ya, masih RUU ini kita tolak karena kalau ini diterapkan kehidupan makin sengsara. Sebenarnya insya Allah kita tidak sengsara. Sekali lagi kita itu memperjuangkan nasib rakyat secara umum, nasib umat secara umum. Kita lillahi ta'ala, semoga selalu ditolong, amin, dibimbing, dilindungi, ya, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini memang orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Itu yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, ini sudah lebih berapa detik gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan amin. Jazakallah fi fatah. Akhwal ulama selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Tauhid dari FK Wasat Nganjuk dengan tema kehadiran negara tidak dirasakan, oligarki sebagai kekuatan kapitalis memegang kendali ekonomi.
Kepada Kiai Tauhid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para kiai, para sesepuh, para ustaz, mukotimah al-iktifa, nunut terdepan, seperti Pak Yai tadi. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang masalah poligami. Dan masalah yang akan kita sampaikan ini, kalau sampai didengar oleh telinganya saudara-saudara kita pemangku kebijakan, abang kuping, dan kita pasti akan dituduh Ustadz radikal, tapi tidak takut. Dan menjadi Islam yang radikal itulah yang harus kita cari. Kalau bagi saya radikal itu iman, Islam, ihsan yang betul-betul mendalam, yang terinternalisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah radikal. Dan itu yang harus kita cari orang lebih ini radikal. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kata-kata radikal ini berasal dari Yunani. Yang guru tahu. Dari mana Yunani itu? Eropa Selatan. Mana ibu kotanya? Athena. Di sana sebelum masa itu terdapat filsuf yang terkenal antara lain Plato, Socrates, Aristotle. Nah, sedang oligarki ini ada produk dari ini adalah Plato. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, iya, bicara soal oligarki ini adalah bicara soal kebobrokan negara. Negara gagal untuk mensejahterakan rakyatnya seperti yang disampaikan bapak-bapak kita yang terdahulu. Telah gagal. Kegagalannya karena pemerintahannya kita ini ditengkram oleh segelintir orang-orang yang dinamakan oligarki. Jadi pemerintahan yang dikuasai oleh pemegang saham, oleh pemegang publik, sehingga produk-produk pemerintahan sekarang ini kalau menghasilkan, kalau menurunkan hukum, undang-undang, peraturan, selalu menguntungkan dirinya sendiri dan golongannya bertentangan dengan masyarakat. Maka di mana-mana kebijakan pemerintah ini seperti yang baikkan bapak-bapak terdahulu mestinya adalah bumi, air, kekayaan yang ada di dalamnya harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Tidak terbukti. Pemerintah kita kalau membuat peraturan selalu menguntungkan investor, baik itu ini dalam negeri maupun luar negeri, lebih-lebih sekarang adalah Cina. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, iya, maka kita sangat setuju sekali protes dari Presiden Ukraina yang di depan Dewan Keamanan PBB, Presiden Ukraina menyatakan bubarkan PBB. Ini hanya sangat setuju. Karena apa? Produk-produk PBB yang dipimpin segelintir mereka yang mempunyai hak veto
mensengsarakan terutama negara-negara minoritas Islam, umpamanya Kashmir di India, Palestina. Sekarang ini negara yang paling menderita umat ada negeri Ukraina yang sedang diinvasi oleh Rusia. Ini seakan-akan mereka mencari keadilan tidak terbukti. Jadi makanya wajar kalau mereka itu menuntut PBB itu harus dibubarkan karena mencari keadilan kepada PBB tidak terbukti. Nah, kalau dalam ini seperti yang katakan bapak-bapak tadi, saya teringat seorang ulama besar dari Nahdien, Kiai Haji Sukron Makmum. Beliau lantang kalau ada sistem ekonomi, sistem pemerintahan yang lebih melebihi daripada bawah ke sini, tunjukkan kepada saya. Iya, inilah contoh daripada pemimpin kita yang tidak takut kalau boleh dikatakan sebagai ulama radikal. Ya, seperti ini. Bapak, saudara-saudara kalian, kebijakan pemerintah yang menguntungkan swasta atau investor dari asing di mana-mana mendapatkan perlawanan rakyat. Nih, rakyat dari Sumatera Utara pergi ke Jakarta dengan jalan kaki berbulan-bulan karena mereka lahan tanahnya diserobot oleh perusahaan atas nama negara. Mereka protesnya sampai jalan kaki berbulan-bulan dari Sumatera Utara ke Jakarta untuk menjumpai presidennya, Presiden Jokowi. Tapi berhasilkah? Ya, sudah barang tentu ini yang namanya pemerintahan yang oligarki itu dicengkram oleh segelintir orang-orang tertentu. Karena bapak-bapak saudara sekalian, kata-kata oligarki tadi adalah pemerintahan yang dikuasai, dicengkram oleh segelintir manusia, maka hasil produk hukum yang dikeluarkannya selalu memihak kepada asing. Maka dengan demikian saya sangat setuju dengan ramalan Ronggo Warsito Pujangga dari Surakarta, Keraton Surakarta. Kalau nama aslinya adalah Bagus Burhan. Beliau alumni dari pondok pesantren. Jadi mereka itu ada santri dari, kalau tidak salah, dari pondok Salbiah Termas. Apa kata beliau? Ya sekarang ini diramakan akan datang zaman edan. Yen tan ngedan ora keduman hoyo ing pambudi. Bejo janing wong kang eling lawan waspada. Ada kata-kata lain, sabeja-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lawan waspada. Dan itulah insya Allah kita semua orang yang panggah eling. Yang lainnya ini karena mereka tidak mempunyai keberanian malah ngatok kepada rezim. Padahal dia mengatakan siapapun kalau sudah memasuki sistem pemerintahan tidak peduli itu malaikat, maka hatinya akan menjadi hati iblis. Ternyata itu sangat cocok dengan sekali dengan kenyataannya. Ya, semua manut dengan peraturan pemerintah. Ya, termasuk pemimpinnya, termasuk tokoh-tokohnya, termasuk kiainya misalnya, termasuk ulamanya misalnya. Masya Allah. Nah ini yang namanya zaman edan. Ya, padahal bapak-bapak, saudara-saudara kalian, sebagai seorang muslim harus kuat
pendiriannya. Maka kita harus berpedoman kepada surat Yunus ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wal yafrahu. Kul katakanlah Muhammad, bi fadlillahi, dengan fadilah Allah, agama Islam, syariat Islam, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Al-Quran, wal yafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Nah, ini kita harus seperti itu. Jadi tetap terus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga cita-cita kita bisa menyadarkan, kalau umpamanya sadar karena dakwah kita seperti ini, maka satu kecamatan berapa ribu, satu kabupaten itu, dan itu kalau sudah seluruh Indonesia, insya Allah janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55 akan terbukti. Janji Allah wa'atawwahul ladina amanu wa amilus sholihat itu akan terbukti. Akhirnya Bapak Saudara sekalian, kita akhiri sampai di sini saja karena keterbatasan waktu. Maka kalau di lain kesempatan, kalau ada waktu, kita bisa berjumpa kembali, dan kita akhiri suruh diru Jaya Ningrat Lekur Dining Bangas Putih Joyo Wijayati lir ing Sambikala. Ning Banten numpak sepur, ning Babat tuku wingko, cekap semanten anggen kula matur menawi lepat kula nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Tidak usah niru. Maaf mari Anda bisa. Salah yang tidak. Lama seperti lagi gitu ya. Enggak apa-apa keluar. Baik, ikhwan fillah. Akwal menang ulama selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Mukhlasrawi, pengasuh Majelis Al-Ikhlas Kertosono, dengan tema Islam mengatur kepemilikan, kembalikan keseluruhan syariat, wajib bertahkim kepada Allah, penerapan hukum Islam adalah kebutuhan dan kewajiban. Kepada Kiai Mukhlasrawi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa min asyhadil rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul para alim ulama, para kiai, para ustadz, kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Ini adalah kalimat yang tadi kita hadirkan kepada Allah, kecuali syukur kita kepada Allah SWT yang mana Allah telah memilih kita sebagai orang yang dipilih menjadi akan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Dengan terbukti kita diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam, sehingga nanti di akhirat
yang berhak masuk surga adalah orang-orang yang beriman saja. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, dalam rangka kita bersyukur, marilah kita berdoa sejenak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh ulama, ustadz yang di depan tadi. Jadi ini rupanya kita sudah sepakat bahwa kita itu ingin bagaimana negara kita itu negara yang damai, tentram, makmur, baik, di bawah lindungan Allah, di bawah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salbatun, tayyibatun, warakun. Inilah cita-cita kita. Kapan itu terjadi? Kita nggak tahu. Tapi optimis kita bahwa seperti tadi disampaikan, yaitu janji Allah di surat An-Nur 55, Allah SWT dengarkan wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati ayahtanfa'nahum bil ardi kamastanfaru min fadlih. Itu seterusnya. Jadi Allah berjanji akan memberikan satu kekuasaan di muka bumi kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, sebagaimana Allah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi maksudnya kita sebagai umat Islam ini sadar bahwa Islam itu dulu pernah jaya, berabad-abad jayanya. Diawali dengan prosesnya baginda Rasulullah SAW, diteruskan oleh khalifah yang keempat, termasuk di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, diteruskan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib. Cukup 30 tahun saja. 30 tahun saja ini sudah berhasil mengantarkan bil khusus masyarakat Madinah dan umumnya dunia ini ditaklukkan. Sehingga Islam menjadi naik, Islam menjadi mulia. Izul Islam wal muslimin waktu itu terwujud. Apalagi ketika Khalifah kedua Umar bin Khattab, ketika itu ada kalimat yang sangat terkenal, al-Islamu ya'lu wa la yul'aleh. Islam itu hebat, Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi hebatnya Islam. Kapan itu? Waktu jaya di Madinatul Munawwarah dan sekitarnya. Kenapa kok bisa jaya? Karena Rasulullah, sahabat, tabi'in sadar orang itu bisa dikatakan sukses, jaya, makmur, tentram, merasa aman, merasa nyaman, selamat dunia akhirat, hanya satu cara saja. Hanya satu cara yang telah dibuktikan, yang telah dinyatakan dan diukir dengan tinta emas di Al-Quran, yaitu caranya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini sudah rumus. Sehingga karena jayanya, berhasilnya Rasulullah dan sahabat mengemban tugas amanah ini sampai membawa kemakmuran, kedamaian, kehidupan masyarakat, sehingga Allah SWT pun menyatakan di At-Taubah 100 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika fawzul azim. Jadi awal-awal Islam itu diperjuangkan oleh muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ujungnya apa? Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dari kalbul azim, yang demikian itu kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, luar biasa. Ini sejarah keemasan Islam pernah jaya berabad-abad. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, siapapun dia, negara manapun dia, dari manapun, barat atau timur atau selatan, kalau ingin jaya, ingin makmur, ingin sukses dunia dan akhirat, tidak ada cara lain kecuali mereka harus dan wajib mengikuti golongan yang telah sukses,
yaitu orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara lain. Kok sampai detik ini dan seterusnya, kok sampai menggunakan, bahkan yang kemarin-kemarin, sekarang atau yang akan datang, menggunakan sistem di luar Islam, maka tidak akan tercapai batatun tayyibatun warabun kufur, tapi tunggu saja kehancurannya. Kita merasakan. Makanya sistem dalam Islam, seorang pemimpin itu harus mempunyai 4 sifat, diantaranya adalah sidik. Harus jujur. Apa yang benar disampaikan, jangan membohongi rakyat. Kalau pemimpin jujur itu beribawa, dicintai rakyat. Dia cintai pemimpinnya karena Allah dan pemimpinnya menyintai rakyatnya karena Allah. Ini poin satu kebaikan. Setelah dia jujur sitiknya, yang kedua dia harus amanah. Seperti kami atau kita semua mendengar tadi ya, Ustadz atau dia yang di depan tadi mengatakan bahwa seluruh kekayaan alam, baik itu air, api, tambang emas, tambang intan, batu bara, minyak gas, minyak bumi, dan semua kekayaan itu wajib dikuasai oleh negara, wajib dikelola oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi kalau ini nggak dituruti, nggak dilaksanakan, akhirnya apa? Akhirnya amanah itu diserahkan kepada yang lain, kepada swasta, oligarki, atau secuil orang-orang yang di atas. Itulah yang menikmati kekayaan alam Indonesia yang kaya raya ini. Mereka yang menikmati di atas penderitaan rakyat, di atas tangisan rakyat, di atas kesengsaraan rakyat. Mereka rela tertawa, terbahak-bahak, mereka rela menari di atas penderitaan rakyat. Mereka rela menari-menari, senang-senang di atas yaitu penderitaan atau kesejahteraan rakyat. Kuncinya apa? Karena tidak menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah satu khilafah. Kuncinya cuma itu. Ya kita kan sering ketemu di sini, di Madura, di Surabaya, ya. Terus di Nganjuk, di Jombang kan sering. Ya kita hanya bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, hanya itu saja. Wajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Harapan kita mereka semua pemegang kekuasaan ini mendapat hidayah, taubat nasuha, terus mau menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah satu pimpinan khilafah, sehingga terjadilah yang namanya hal yang kita rindukan, sama-sama kita cintai, kita rindukan, yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Saya kira itu aja, karena ini coro malam wis ganti barunya ya. Jadi kesimpulannya saya kira seperti itu. Kita sebagai umat Islam, kita yakin dan setuju kapan kita merindukan Islam diterapkan secara kafah, sehingga kita merasakan nikmatnya berislam. Bahkan orang-orang berislam akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan khilafah, diterapkannya seluruh syariat Islam secara kafah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa manfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita ambil aja hikmahnya. Undur maqala wa la tangdur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi aku nama ulama yang terakhir dari Demokras. Selanjutnya yaitu pembacaan pernyataan mutaqo yang akan dibacakan oleh Ustaz Limat. Pada beliau kami silakan. Untuk bacaan pernyataan ulama dimohon kepada Kiai dan peserta
Pak, monggo duduk berdiri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ulama Aswaja Jawa Timur pada Muktaka Ulama 30 Juni 2002. Kezaliman rencana menaikkan tarif dasar listrik, Pertalite dan LPG 3 kg. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tu'du ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 284. Ideologi kapitalisme adalah ideologi kufur. Ideologi ini dibangun dengan landasan fikrah Fasluddin Anil Haya wa Daulah. Ide memisahkan agama dari kehidupan dan negara. Prinsip dasarnya dalam mengukur sesuatu adalah naf'iyah, kemanfaatan. Sedangkan thariqah atau metode penyebarannya adalah melalui istikmar atau penjajahan. Karenanya, suatu bangsa atau negara yang menganut ideologi kapitalisme memiliki sifat dan karakter sebagai penjajah yang senantiasa menganeksasi, menguasai, mendominasi, dan mengeksploitasi bangsa atau negara lain, baik agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan. Namun, bila suatu bangsa atau negara yang menganut ideologi kapitalisme itu adalah negara yang kecil, maka sifat dan karakter sebagai penjajah ditunjukkan kepada bangsanya sendiri. Dengan penguasaannya yang bertindak sebagai pedagang atau pengusaha, sedang rakyatnya dijadikan sebagai pembeli, bahkan tidak jarang rakyatnya sendiri dijadikan sebagai komoditi. Di antara bukti eksploitatifnya negara yang menganut ideologi kapitalisme, dibuatnya kebijakan yang senantiasa memberatkan rakyat, yang sebenarnya menjadi bagian dari tugas pelayanan rakyat diubah menjadi bagian dari yang harus dipikul sendiri oleh rakyat. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang seharusnya menjadi tugas pelayanan negara atau pemerintah diabaikan, sehingga rakyat harus menanggung sendiri beban tersebut. Harta kekayaan milik publik yang seharusnya dikelola oleh negara atau pemerintah diserahkan begitu saja melalui mekanisme politik kepada swasta atau perseroan atau korporasi, baik lokal maupun asing. Dibentuknya pemerintahan di dalam suatu negara yang menganut ideologi kapitalisme bukanlah untuk tujuan melindungi segenap bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan untuk itu, tetapi untuk kepentingan para kapitalis, pengusaha dan konglomerat. Maka
kebijakan menaikkan tarif dasar listrik BBM, Pertalite, gas LPG 3 kg adalah bagian dari kebijakan yang kapitalistik yang sangat zalim. Oleh karena itu, kami, para habaib, ulama, asatid dalam Multaka Ulama Azwaja Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa ideologi kapitalisme adalah ideologi kufur yang sifat dan karakternya tamak, rakus, dan eksploitatif. 2. Bahwa demokrasi adalah sistem politik di dalam ideologi kapitalisme yang diterapkan untuk membentuk pemerintahan yang mengabdi kepada para kapitalis, pengusaha, korporasi, baik lokal maupun internasional. 3. Bahwa kebijakan di bidang ekonomi yang dibuat oleh pemerintah yang kapitalistik adalah kezaliman. 4. Bahwa Islam merupakan sebuah ideologi yang membentuk negara dan pemerintahan dalam rangka untuk memberi pelayanan terhadap rakyat, menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, papan, serta kebutuhan dasar pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan rakyat. Di dalam Multaka Ulama Azwaja ini pula kami serukan: 1. Campakkan ideologi kapitalisme yang wajahnya seram dengan sifat dan karakternya yang tamak, rakus, serta sebagai penjajah terhadap bangsa lain dan bangsanya sendiri. 2. Campakkan demokrasi, sistem politik dalam ideologi kapitalisme yang menjadi pintu terbuka bagi para kapitalis, pengusaha, korporasi, dan negara asing menguasai, mendominasi, dan mengeksploitasi kita. 3. Tolak kebijakan zalim menaikkan tarif dasar listrik, BBM, Pertalite, dan LPG 3 kg. 4. Terapkan sistem Islam, khilafah Islamiyah, satu-satunya sistem pemerintahan yang syah dalam pandangan syariat Islam. Nganjuk 30 Juni 2022, Multaka Ulama Azwaja Jawa Timur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para bapak dan ibu bapak pada sudah bermula. Rangkaian agenda acara Multaka Ulama Azwaja lanjut sudah selesai. Sebelum kita tutup, minta bertahan doa dari Syekh Fatah agar agenda kita mendapatkan berkah dari Allah. Amin. على هذه النيات الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة نجينا بها من جميع الأهوال والآفات ودمر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة رب
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأعرض أعداءك الدين بارك معهم وشدد لهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم عقابا من عقابك وعذابا من عذابك وسلط عليهم عقابا من عقابك وعذابا من عذابك وسلط عليهم عقابا من عقابك وعذابا من عذابك يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار شديد العقاب يا شديد العذاب يا شديد العقاب يا شديد العذاب يا شديد العقاب يا شديد العذاب يا الله يا الله اللهم اجعل هذه البلدة بلدة طيبة الذي تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عجل لنا نصرتك بقيام الصلاة على منهج النبوة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وبجهادك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا لنا بالإيمان والإسلام والإحسان اللهم اختم لنا بالسعادة الحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين لقائه هذه دعاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara demi acara dalam Muktamar Ulama Syariah ini telah selesai. Mohon maaf segala khilaf, kita ucapkan banyak alhamdulillah semoga saya telah majelis. Alhamdulillah terlebih acara selanjutnya doa pertama. Moga hidangan yang sudah dihidangkan dinikmati, yang sudah habis semuanya ditambahi katanya. Yang sudah habis dalam atur kemari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.